Senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa bisa jadi senjata? Puasa ya, tidak sekedar mogok makan. Ada bedanya. Jadi kalau itu puasa, ada unsur spiritual mentalnya. Tidak sekedar berhenti makan. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat ya, kenapa beliau lebih memilih strategi puasa yang tanpa kekerasan. Ini reasoningnya tidak sekedar beliau asal saja. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan tanpa kekerasan lebih aman. Kenapa? Karena diakui atau tidak, kekuatan kolonial Inggris jauh lebih powerful. Kalau ditabrak dengan keras, pasti kalah. Jadi, kalau diserbu misalnya dengan kekerasan, kita pasti kalah dan ada alasan bagi pihak Inggris untuk menghabisi, membantai mereka. Tapi kalau strateginya puasa, lebih aman. Kalau hanya puasa dan duduk-duduk saja protesnya, itu ya sulit Inggris bertindak. Kalau dia macam-macam sama yang sedang duduk-duduk puasa, dia bisa diserang oleh dunia internasional. Jadi maka lebih milih puasa. Kalau diserang ya kalah tetap. Itu loh. Ya kayak kita kan zaman dulu berjuang mati-matian pakai bambu runcing ya. Tapi ya kalah kita. Karena ya kalah powerful persenjataan dan lain sebagainya. Maka Gandhi dari titik ini mungkin lebih cerdas. Yang kedua, tadi sempat saya singgung, puasa ini satu praksis religius yang ada di hampir semua agama. Jadi berarti dia ini punya power spiritual yang universal. Dengan puasa ini lebih gampang menyatukan orang. Sesuai tradisi religius masing-masing. Jadi karena semua agama ada, di semua agama puasa itu dianggap sesuatu yang mulia, ini strategi puasa ini bisa mempersatukan. Jadi membuat kompak. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, puasa itu bisa menyentuh hati. Bisa menggugah kesadaran publik. Kalau kalian puasa bareng-bareng orang banyak, misalnya 1000 orang puasa bareng-bareng meskipun diam duduk, oh kalau hari ini mesti viral. Zaman itu ya mesti masuk TV, diketahui dunia internasional, di mana-mana orang sadar, kemudian oh ada yang harus diperjuangkan. Jadi itu strategi ketiga untuk menggugah kesadaran publik. Yang keempat, menurut beliau, kenapa harus anti kekerasan? Ya karena kekerasan itu bersiklus, berputar. Kita itu kadang salah, tapi kalau kita dimaki orang, ya rasanya pengen bales miso. Kenapa? Kekerasan itu biasanya bersiklus. Jadi tidak kok ini orang jahat terus harus kita basmi begitu disuami selesai enggak. Ini mesti nanti dia pengen balas lagi. Kalau dia punya power dia akan fight back lagi. Dan seterusnya. Maka lebih aman jalur anti kekerasan. Menurut beliau tindakan kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif. Kalau sudah destruktif akan ada siklusnya. Jangan lupa dalam tradisi Hindu kan ada namanya karma, hukum kausalitas tindakan.
proses kekerasan ya akan membuahkan kekerasan. Kalau sejak prosesnya negatif, ya hasilnya pasti juga negatif. Jadi ini 4 alasan kenapa kemudian Gandhi memilih strategi puasa akan lebih efektif. Dan memang buktinya kan efektif, sukses. Kemudian India merdeka, meskipun kemudian pecah. Jadi India, Pakistan. Jadi ini alasan beliau. Makanya beliau bilang, kata beliau begini, saya menolak kekerasan karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu mungkin hanya bersifat sementara. Sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Kita ambil contoh ya. Misalnya, revolusi yang berdarah-darah misalnya untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tiran atau pemerintahan yang despotik, mungkin ada kebaikannya karena pemimpinnya yang tiran tadi berhasil disingkirkan. Tapi biasanya setelah pemimpin tiran ini tersingkir, terus ada konflik baru. Siapa yang harus ganti? Kadang si tiran ini kemudian menggalang kekuatan lagi untuk fight back, untuk kembali ke kursi kekuasaannya. Terus perlu ada pemimpin baru yang lebih otoriter. Kalau di Karl Marx itu kan setelah kaum proletar menang itu mesti nanti ada namanya diktatoriat proletar. Orang proletar yang kemarin tertindas, begitu dia dapat kekuasaan, dia akan jauh lebih menindas. Nah, yo lama-lama dia sadar. Tapi awalnya mesti ada itu. Itu sebenarnya yang oleh Gandhi disebut siklus kekerasan. Kemarin saya diinjak-injak, saya punya kekuasaan, ganti saya yang menginjak-injak. Itu yang terjadi. Jadi, maka beliau yo akhirnya yang terjadi apa? Ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya, kita bayangkan ada rezim yang diktator, menindas dengan kekerasan. Tapi dia tidak sadar kalau dia menindas dengan kekerasan, pasti lama-lama rakyatnya tidak tahan. Kalau sudah tidak tahan, dia pasti akan berontak. Dan dampaknya akan lebih fatal. Jadi melakukan kekerasan, ya dia akan panen kekerasan juga. Itu sudah siklusnya, hukum karmanya. Atau kalau kita ingin balas dendam. Kalau kita disakiti orang, kan kita marahnya luar biasa. Awas, kapan-kapan tak balas. Begitu kita balas kan, apa mau kita setara dengan sakit saya, ya kalau bisa lebih, Pak. Begitu kita ingin lebih yang sana, saya cuma gitu, kamu mukulnya gitu, coba saya balas lagi gitu. Terus akhirnya tidak ada selesainya. Itu kayak kalian waktu kecil pukul-pukulan itu loh. Itu kan ingin balas-membalas tidak ada ujungnya. Itu yang disebut siklus kekerasan, kata Gandhi. Jadi di antara sunnatullahnya hidup itu ya, kalau kita menanam kekerasan, panen kekerasan. Kita menanam kelembutan, ya panennya kelembutan. Kalau tidak ingin panen kekerasan, ayo kita awali dengan kelembutan. Kita awali tadi dengan anti kekerasan. Jadi inilah alasan-alasan beliau kenapa kemudian lebih memilih anti kekerasan. Kalau kita pakai kekerasan, mungkin saja sih kita menang. Mungkin saja sih ada kebaikannya, tapi biasanya sifatnya sementara. Efek buruknya itu bisa permanen. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan kita ya kan. Dalam sejarah Indonesia banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin memilukan, memprihatinkan. Yang itu berawal dari kekerasan, kemudian menyebar, kemudian berulang. Itu yang membuat beliau bilang, saya menolak kekerasan karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu hanya bersifat sementara, sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya
sifatnya permanen. Lanjut. Meskipun begitu, Gandhi juga wanti-wanti, yo hati-hati. Seperti semua lembaga manusia, puasa dapat digunakan secara sah maupun tidak sah. Ya maksud beliau apa? Tadi kan kita contohnya yang baik-baik. Wah, saya ingin mencapai target itu terus saya puasa. Itu kan ya kalau pas target itu positif, alhamdulillah. Gimana kalau targetmu negatif? Pak, saya suka dengan pasangannya teman saya itu, Pak, tak puasainya ya. Nah, ini kan negatif. Jadi katakan ya sebagaimana semua lembaga manusia itu pasti ada yang ke arah positif atau ke arah negatif. Meskipun kata Gandhi, namun sebagai senjata yang hebat dalam gudang senjata satyagraha. Satyagraha itu salah satu ideologinya beliau, jalan kebenaran, puasa tidak dapat ditinggalkan karena kemungkinan penyalahgunaannya. Jadi maksud beliau begini, ya pasti saja ada kelemahannya, ada titik negatifnya, misalnya kayak tadi kalian pakai itu hal yang negatif. Tapi ya tidak karena itu terus kalau gitu tidak usah puasa-puasaan lah, tidak begitu. Jadi ya mari kita pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif. Jangan karena ada kemungkinan 1-2 diselewengkan kemudian tidak kita pakai sama sekali. Itu sama kayak, Pak, saya tidak mau main medsos karena medsos sekarang isinya banyak rusaknya. Ya kalau ada rusaknya kan ya memang di antara efeknya itu. Tapi kan kita bisa pakai medsos tapi menghindari yang rusak-rusak. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau ada indikasi negatif satu terus kita generalisir, sudahlah ditinggal saja. Tidak begitu, nanti kita kehilangan manfaatnya. Hanya karena satu kemungkinan negatif tidak kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kata beliau begini, tidak dapat disangkal memang puasa itu punya sifat memaksa seperti yang dilakukan Gandhi, membuat orang terus jadi tidak enak, ingin menuruti yang dituntut. Puasa seperti itu bisa dilakukan oleh orang untuk mencapai tujuan yang egois. Puasa dilakukan untuk memeras uang dari seseorang atau memenuhi tujuan pribadi yang semacam itu. Dan itu sama saja dengan pemaksaan. Ya, kalau seperti itu namanya kekerasan. Saya akan dengan tegas mendukung perlawanan terhadap pengaruh yang tidak semestinya tersebut. Jadi kalau pemaksaan ya tidak, memaksakan maunya misalnya. Dengan cara puasa, ini bagi Gandhi ya tetap jenis kekerasan. Jadi meskipun begitu, puasanya jangan ditinggalkan. Saya tahu senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi puasa itu dahsyat, tapi bisa juga disalahgunakan, maka perhatikan siapa yang menggunakannya. Misalnya, wah Ramadan saja tidak pernah puasa, sekarang tiba-tiba puasa untuk memprotes apa gitu. Itu kualitas dirinya, kualitas orangnya. Kenapa sih kalau Gandhi puasa semua orang gentar kemudian patuh pada tuntutannya? Karena Gandhinya. Kualifikasi beliau. Orang sadar seperti apa beliau. Kalau kita kan misalnya ada orang yang kita hormati marah, itu kan kita tidak enaknya luar biasa. Jadi orang yang kita sungkani, orang yang kita hargai, ternyata kemudian tidak berkenan, itu kan kita jadi tidak enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orangnya mulia. Itulah tadi kenapa ya prasyarat penting orangnya dulu, siapa dulu. Dia harus beres dulu.
Baik, jadi itu beberapa gambaran tentang bagaimana kita mengambil strategi puasa yang itu jenisnya anti kekerasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keinginan kita. Ya kalau untuk tujuan-tujuan politik sosial yang besar ya bisa secara publik dengan banyak orang lain. Tapi kalau untuk kita sendiri, tujuan-tujuan individu tapi yang baik, ya bisa saja kita lakukan. Tadi saya sebut semacam tirakat dan lain sebagainya. Jangan lupa dasarnya tetap tadi ya, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang yang dilakukan Gandhi ya memang tidak untuk dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa beliau dikenal sebagai Mahatma, orang yang jiwanya besar. Sayangnya kata beliau begini, a coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Orang yang pengecut itu tidak bisa menampakkan cinta. Cinta itu hak prerogatifnya orang-orang yang berani. Kenapa begitu? Karena dalam cinta orang tidak lagi menghitung apa keuntungannya, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, kesenangan atau kebahagiaan apa yang aku raih dengan cinta ini. Tapi orang yang benar mencintai, itu yang jadi pertimbangannya adalah yang dia cintai. Kalau dia mencintai negaranya, ya dia mencari yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau dia mencintai sesamanya, ya dia memikirkan yang terbaik untuk sesamanya. Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan, bukan berarti membiarkan saja kejelekan di yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. Dan ini memang berat. Saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. Ya, latihan ya. Kenapa saya minta latihan? Karena hidup ini perlu cinta, perlu pengorbanan. Kalau kalian tidak mau berkorban sama sekali, kalian hanya memanjakan egomu saja, sulit kalian mencapai hal-hal besar dalam hidup. Hal besar itu biasanya bisa kalian capai dengan mau berkorban. Entah itu korban waktu, korban biaya, korban tenaga, tanpa harus memperhitungkan saya dapat apa, saya untung apa. Bayangkan beliau yang sudah susah payah berjuang bertahun-tahun dari puasa ke puasa, pada akhirnya hanya diakhiri hidupnya oleh seorang Qudsi. Tapi nama beliau sampai hari ini masih berkibar. Masih dikaji orang, dipelajari orang, diambil manfaat dari ilmunya. Ya, tergantung pilihanmu, kalian mau ada yang di atas apa di bawah, mau jadi the coward apa the brave, orang-orang yang berani. Oke, kita lanjutkan ya, ini yang hubungannya dengan anti kekerasan tadi. Terus, ini yang sering kita lupakan. To believe in something and not to live it is dishonest. Kita sering jadi orang yang tidak jujur. Karena bagi Gandhi, mempercayai sesuatu tapi tidak menghidupkannya, itu berarti orang yang tidak jujur. Kalian percaya bahwa cinta itu
agung, luar biasa. Kalian percaya bahwa sesama manusia itu sama-sama levelnya setara. Tapi kok kita tidak bisa menghidupkannya? Sebenarnya kitalah. Kalau bahasa tadi dishonest atau orang munafik tadi. Kita percaya bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling toleran, kita harus menerima keragaman dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepercayaan kita. Tapi not to live it. Kita tidak bisa menghidupkannya. Kita maunya konflik saja, maunya tawuran saja. Berarti kita dishonest, kita bagian dari orang yang munafik. Saya percaya Pak bahwa keragaman hidup ini adalah sunnatullah, kehendaknya Allah. Tapi kok tidak bisa hidup rukun, tidak bisa menerima perbedaan. Berarti kita dishonest, kita tidak jujur, kita munafik. Katanya percaya keragaman, tapi ada orang yang berbeda diamuk, dimarahi, direndah-rendahkan. Makanya tadi Gandhi begitu semangat membela kaum Dalit tadi. Karena beliau konsekuen dengan kepercayaan beliau bahwa semua manusia bersaudara. Maka kalau ada penindasan, diskriminasi dari manusia ke manusia yang lain harus dilawan. Kenapa? Karena kepercayaan saya semua manusia itu bersaudara. Kalau kita diam saja itulah dishonest. Ketidakjujuran, kemunafikan. Nah, kita akan sering nuduh orang, oh kamu dasar munafik. Jangan-jangan kita sendiri yang munafik. Kita sendiri yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang kita percayai, apa yang selama ini